Baik, perkenalkan nama saya Murnia Melati, NPM 232201065. Di sini saya akan menjelaskan tentang adaptasi sel. Yang pertama yaitu limfe sel, yaitu proses adaptasi sel dalam pembuluh limfatik melibatkan serangkaian jalur sinyal yang rumit. Pembuluh limfatik ini terbentuk dari berbagai populasi sel yang berbeda asalnya. Pembuluh ini berkembang menjadi struktur yang sangat khusus dan berfungsi dalam berbagai cara. Pembuluh limfatik berperan penting dalam menjaga volume cairan jaringan normal dengan mengembalikan ultrafiltrat kapiler dan protein plasma yang tumpah ke sirkulasi pusat. Pembuluh ini juga memiliki peran kunci dalam transportasi lipid yang diserap di saluran pencernaan. Yang kedua ada lymph node, yaitu adaptasi sel pada lymph node atau kelenjar limfa terjadi dalam berbagai bentuk, tergantung pada kondisi lingkungan dan kebutuhan tubuh. Salah satu bentuk adaptasi ini adalah homeostatis kelenjar limfa dan adaptasi terhadap tentang imun. Kelenjar limfa memiliki arsitektur jaringan yang kuat dalam kondisi homeostatis, namun terus-menerus siap untuk ekspansi yang luas ketika ada tantangan imun, seperti infeksi atau reaksi alergi. Sinyal molekuler mengendalikan sifat-sifat seluler, fisik dan struktur, dan secara kolektif menentukan mekanika jaringan kelenjar limfa. Dan selain itu organisasi spasi kelenjar limfa juga dioptimalkan untuk memaksimalkan respon imun terhadap berbagai tantangan, mulai dari bakteri yang menembus kulit hingga patogen yang bergerak melalui jalur pencernaan. Yang ketiga yaitu ada nipple. Adaptasi nipelnya terjadi sebagai respon terhadap berbagai rangsangan atau perubahan di lingkungan lokal mereka. Proses ini bisa melibatkan perubahan jumlah sel atau penampilan morfologi mereka. Adaptasi ini bisa bersifat fisiologis yang terjadi pada jaringan atau organ normal, atau patologis yaitu terjadi dalam keadaan penyakit. Khususnya kompleks puting areola adalah daerah payudara yang memiliki karakteristik unik. Ini terdiri dari sel-sel yang berbeda dan jaringan spesifik, yang fungsi utamanya adalah untuk memfasilitasi drainase dan sekresi ASI selama laktasi. Yang keempat ada areola. Adaptasi sel areola, area melingkar di bagian tengah payudara yang berwarna lebih gelap dibandingkan warna kulit di sekitarnya. Terjadi sebagai respon terhadap berbagai rangsangan atau perubahan di lingkungan lokal mereka. Proses ini bisa melibatkan perubahan jumlah sel atau penampilan morfologi mereka. Selama dan setelah masa kehamilan, diameter areola bisa membesar dan terkadang terlihat lebih gelap. Ini adalah contoh adaptasi sel yang fisiologis, di mana sel-sel dan jaringan beradaptasi dengan perubahan kondisi lingkungan seperti perubahan hormonal selama kehamilan. Adaptasi sel merupakan respons sel terhadap cedera yang tidak mematikan dan bersifat menetap. Yang kelima ada DUTS. Adaptasi sel pada saluran atau DUTS terjadi sebagai respon terhadap berbagai rangsangan atau perubahan di lingkungan lokal mereka. Proses ini bisa melibatkan perubahan jumlah sel atau penampilan morfologi mereka. Adaptasi ini bisa bersifat fisiologis yang terjadi pada jaringan atau organ normal, atau patologis yaitu terjadi dalam keadaan penyakit. Proses adaptasi ini melibatkan beberapa mekanisme seperti hipertrofi, peningkatan ukuran sel, dan fungsi.
Proses adaptasi ini melibatkan beberapa mekanisme seperti hipertrofi, hiperplasia, atrofi, dan metalisa. Yang terakhir ada adaptasi sel pada lobus. Proses adaptasi sel dalam lobus dapat melibatkan mekanisme termasuk hipertrofi, hiperplasia, metalasia, dan diferensiasi.